Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Islamia Alban dengan NPM 2051020233 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Rentan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk memenuhi tugas UAS Green Economy yang diampu oleh Bapak Alif Rahman Setianto ME. Langsung saja akan saya jelaskan. Sumber daya alam adalah semua kandungan yang terkandung dalam biosfer bumi, baik yang ada di litosfer atau tanah, hidrosfer air, maupun atmosfer udara, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi potensial bagi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan proses pemulihan, yaitu sumber daya alam yang tidak ada habisnya atau inexhaustible natural resources seperti udara, energi matahari, dan air hujan. Sumber daya alam atau renewable sources yang dapat dipertukarkan atau diperbaharui seperti air sungai, kualitas tanah, hutan, dan satwa liar. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak, dan logam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jarang habis. Hal ini dapat disebabkan oleh siklus pembaruan yang terus-menerus, seperti adanya air yang selalu hadir akibat adanya siklus air. Nah, air merupakan suatu zat kimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan di muka bumi ini. Hampir 71% permukaan bumi tertutupi oleh air. Sebagian besar air terdapat di laut atau air asin dan pada lapisan-lapisan es kutub. Akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam objek-objek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu melalui penguapan hujan dan aliran air di atas permukaan tanah, yang meliputi mata air sungai, muara menuju laut. Air bersih itu penting bagi kehidupan manusia. Lalu, apa peran masyarakat dalam meningkatkan ketersediaan air dan kebersihan yang layak dalam menghadapi krisis air bersih? Tersedianya air bersih merupakan aspek yang penting di dalam kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Berdasarkan data BPS dan Ditjen Sumber Daya Alam Kementerian PU tahun 2020, proyeksi tersedia air per kapita di Indonesia grafiknya mengindikasikan turun setiap tahunnya. Di dalam data tersebut, standar minimalnya ketersediaan air adalah 2000 meter kubik per kapita, sedangkan di masa yang akan datang, tahun 2035, diproyeksikan menjadi 1118 meter kubik per kapita. Data tersebut menunjukkan air yang ada terus menurun, sedangkan kebutuhan air terus mengalami permintaan. Penyebab berkurangnya ketersediaan air bersih adalah karena berkurangnya luas resapan akibat pembangunan dan penebangan serta perubahan iklim di Indonesia yang juga berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih. Pada tahun 2019, 95,63% rumah tangga perkotaan, 81,85% rumah tangga pedesaan, dan 89,27% rumah tangga Indonesia memiliki akses terhadap air minum yang aman menurut data Badan Pusat Statistik. Namun, tidak 100% rumah tangga Indonesia memiliki akses yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan daerah terluar. Meningkatkan akses air bersih dan mencapai poin 6 SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua,
dan kebersihan yang tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan air bersih adalah dengan mengurangi penggunaan air, seperti menggunakan kembali air bekas cucian pada tanaman air dan tidak membuang sampah yang dapat menyebabkan pencemaran air sungai ke sungai. Namun, selain banjir, lalu selanjutnya, apa peran dari Bank Dunia atau World Bank terhadap privatisasi sektor air di Indonesia? Masalah kekurangan air menarik perhatian dalam skala global, terutama dari para pemimpin dunia. Di Den Haag, misalnya pada pertengahan Maret 2000, konferensi World Water Forum II diadakan dan dihadiri oleh 3.000 perwakilan seluruh dunia. Laporan utama konferensi ini adalah sekitar 1 miliar populasi dunia tidak memiliki akses ke air dan tambahan 2 miliar orang berada dalam sanitasi yang buruk. Sementara itu, populasi dunia yang berjumlah 6 miliar akan terus bertambah menjadi 8 miliar pada tahun 2025. Privatisasi merupakan salah satu tema utama dari berbagai agenda. Liberalisasi. Perekonomian banyak negara ini terkait erat dengan gagasan utama peluang harus terbuka bagi terwujudnya liberalisasi ekonomi. Menurut OECD, beberapa pencapaian perlu dicapai untuk mendapatkan layanan air yang berkelanjutan. Artinya, integrasi kebijakan sektoral dan manfaat lingkungan, standar kualitas air, dasar dan harga air perlu mencerminkan biaya ekonomi dan lingkungan, meningkatkan penggunaan air yang efisien, mengembangkan strategi pengelolaan permintaan, dan mengurangi subsidi air untuk pertanian. Proses reformasi sektor sumber daya air dimulai pada tahun 1999. Proses ini dimulai dengan penyusunan UU Sumber Daya Air yang baru untuk menggantikan UU Sumber Daya Air. RUU Pengelolaan Air dibuat sebagai prasyarat pinjaman Bank Dunia senilai 300 juta US dollar untuk menggantikan Undang-Undang Air, yang merupakan bagian dari pinjaman penyesuaian restrukturisasi air (WATSAL). Privatisasi Indonesia berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama termasuk privatisasi sebelum krisis ekonomi. Privatisasi tahap pertama berlangsung dengan pinjaman multilateral dari Bank Dunia. Pada tahap kedua, Bank Dunia akan kembali memberikan 4.444 kebijakan pengelolaan sumber daya air sehingga total pinjaman atau hutang menjadi 500 US dollar juta, sekitar 4,5 triliun rupiah. Undang-Undang Sumber Daya Air atau SDA Nomor 7 Tahun 2004 merupakan SK yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air. Pada dasarnya, undang-undang ini mengatur 2 unsur dasar air, yaitu hak pakai air dan penetapan hak pakai air. Keberadaan 2 klausul hak atas air ini bertujuan untuk memperhitungkan jumlah air yang tidak setara di planet ini dan memungkinkan air memberikan manfaat nilai yang adil bagi masyarakat pengguna air. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.